Ya, kenalkan nama saya Dr. Hasan Balita dari Intelligence Contract kelas dulu. Oke, saya sedikit menjelaskan mengenai Power Platform dan Dataverse. Oke, pertama mengenai apa itu Power Platform. Power Platform ya itu semacam aplikasi yang di dalamnya itu terdapat biasa digunakan untuk bisnis intelligence seperti Power BI, Power Apps, kemudian ada Microsoft Flow, di mana dia ini menggunakan Common Data Model dan konektor. Nantinya hasil dari ini biasa digunakan untuk menghasilkan suatu informasi dalam dunia bisnis. Kemudian salah satu keunggulan dari Power BI atau Power Platform itu adalah no code atau low code. Dimana pada bagian no code development itu biasanya solusinya itu nggak perlu seseorang yang jago ataupun bisa ahli dalam bidang itu, mana kita kita juga membuatnya itu bisa. Terus biasanya juga ini digunakan untuk orang-orang yang biasanya lebih berkepentingan ke bisnis. Kemudian aplikasi dan solusinya itu nggak terlalu mahal untuk dibuatnya. Kemudian aplikasi dan solusinya itu di deploy-nya lebih cepat. Kemudian low code di mana ini masih menggunakan codingannya, cuman nggak terlalu banyak. Nah, ini biasanya uh, developer itu make buat semacam custom aplikasi di Power BI-nya, kemudian bisa juga buat custom visual atau custom control buat Power Apps, kemudian custom connector dan custom connector buat Power Apps dan Flow. Kemudian connecting ke datanya. Nah, apa itu sebelumnya konektor? Nah, konektor ini biasanya dari API wrapper yang Power Up biasanya pakai ke data source yang digunakan. Nah, sedangkan connection itu biasanya dari konfigurasi yang dibuat untuk menghubungkan spesifik data source. Nah, kemudian setiap koneksi itu dibangun menggunakan spesifik konektor dan kemudian koneksi juga itu uh, menangkap apa ya, login kredensial dan membutuhkan izin. Kemudian koneksinya juga bisa dibagikan antara user. Oke, kemudian mengakses Power BI portal. Biasanya Power BI ini bisa diakses lewat website. Kemudian ini bisa langsung ke websitenya aja dicoba dan ini support semua browser juga. Kemudian tentang Power BI konsep pada bagian workspace yaitu biasanya berisi mengenai untuk menyediakan user context dan container asset. Kemudian setiap user itu memiliki personal workspace-nya, kemudian tim development-nya biasanya membutuhkan grup workspace. Kemudian pada bagian dashboard-nya itu buat uh, konsolidasi bagian kebagian buat report dan dataset-nya. Kemudian di bagian report-nya itu koleksi dari ada tiap halaman dengan ada tabel dan visualisasinya. Dan dataset-nya itu data model uh, itu tergantung bisa simple atau bisa juga kompleks data modelingnya. Kemudian buat Power BI desktop, nah kalau yang sebelumnya itu Power BI itu menggunakan website, ini menggunakan aplikasi. Nah, di mana ini itu fokusnya itu pada 4 fase, di mana query filter for data discovery, jadi ada semacam fitur query untuk menemukan data. Kemudian query buat proses ETL. ETL itu adalah extract transform load, bisa digunakan untuk ada tools-tools yang digunakan pada data engineering. Kemudian ada design feature and dark language. Nah, untuk data modeling juga memberikan hasil desain report, desain laporan menggunakan visual report designer. Nah, ini biasanya 4 hal ini yang menjadi 4 fase di mana kita pertama menemukan datanya. Ketika data itu ditemukan, kemudian di ekstrak, kemudian ditransform ke data yang kita inginkan, kemudian di load ke data warehouse. Setelah di data warehouse, dia bakal masuk ke data modeling untuk melakukan training sesuai untuk menjadi informasi yang digunakan. Setelah di data modeling, dia bakal masuk ke laporan dalam bentuk visualisasi data. Kemudian untuk creating reports atau membuat laporannya, Power BI Desktop Project itu mengandung satu report, di mana report ini bisa mengandung banyak halaman. Kemudian halaman laporan juga bisa menggunakan filter, di mana ini bisa pakai visual level, text level, do YouTube.
dan report level. Kemudian ada built-in visualization type, tipe visualisasi. Nah, tipe visualisasinya ada banyak. Ada table matrix, ada bar chart, column, pie chart, donut, tipe line, scatter, ada tree map, ribbon, waterfall, funnel, slicer, dan masih banyak lagi. Bisa dilihat di gambar ini visualisasi yang bisa kita pilih. Kemudian ini bisa juga menggunakan geographic file. Nah, ini tuh dia visualisasi menggunakan gambar kota. Ini dalam data dalam skala yang cukup besar dalam kota misalkan. Ini menunjukkan geografik area di mana itu bakal otomatis diupdate ketika difilter menggunakan ini. Kemudian kita masuk ke bagian apa itu flow. Flow itu semacam service atau layanan yang disediakan untuk mengotomatisasi suatu bagian pada seluruh layanan pada bagian Power Apps. Nah, saya didesain sama Microsoft itu untuk user business lebih dari developer. Apa yang bisa dilakukan dengan flow, bisa dapat notifikasi, mengcopy file, bisa juga mengkoleksi data dan otomatisasi. Nah, ini cara membangun flow atau building block dari flow-nya itu ada triggers, yaitu event atau kejadian yang bisa memulai si flow-nya ini. Kemudian ada action, ini ada teks, jadi kayak macam tugas dan operasi yang bakal nanti dieksekusi dengan flow. Kemudian ada service, yaitu sebuah sumber atau destination atau tujuan untuk data. Kemudian ada connector. Connector tuh buat wrapper atau membungkus komunikasinya itu dengan service API. Kayak gini kalau gambarnya itu, jadi pertama custom web API, masuk ke connector, kemudian nanti flow-nya set point ke set point list. Kemudian flow trigger type itu ada schedule flow itu biasanya di schedule, biasanya ada intervalnya, kemudian ada automate flow trigger. Ini berjalan ketika sesuatu yang terjadi, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dia bakal men-trigger itu bakal berjalan. Nah, kemudian ada on demand, ini biasanya kalau kita klik, nah itu bakal menjalankan event atau kejadian tersebut. Kemudian ada kita masuk ke Dataverse. Dataverse itu macam suatu open source platform yang digunakan untuk building data repository. Nah, itu bakal memberikan insentif data author juga. Misalkan dia mendapat atribusi atau kredit melalui citasi datanya digunakan. Kemudian juga bisa membangun komunitas, di mana itu membangun standar dan best practice, dan meningkatkan research data sharing. Kenapa Dataverse? Nah, open source project itu di develop, contohnya ini adalah dari cases dari Harvard dan nanti dipublish dari GitHub. Terus juga Dataverse itu udah lama ya, dan dia juga memasukkan produk yang bagus. Kemudian dia sangat dinamis dan berpengalaman dengan development team, di mana itu dalam situasi agile environment. Terus dia strong community, di mana banyak komunitas yang mengembangkan Dataverse ini. Kemudian ini Dataverse dulu, itu kayak gambarnya itu bisa dilihat kayak data depository itu bakal nge-publish dataset, kemudian data user bisa mendownload dari Dataverse project, data application, data file, dan lain-lain. Oke. Salah satu contoh Dataverse application, kalau di Dunstore itu ada data processing engine, data API, ada historical and modern map, chart, graph, pies, stream maps, panel data, dataset statistik, data quality check. Kemudian pada map visualization ada historical and modern, ada integrate with Dataverse repository, mengintegrasikan Dataverse repo-nya. Kemudian ada modern boundaries and historical boundary switch. Kemudian bisa export map itu ke bagian file lain seperti JPG, PDF, dan pada high quality dan ready siap buat dipublikasikan pada research paper. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Kurang lebih mohon maaf.